warahmatullahi wabarakatuh. Halo ASN pembelajar, selamat datang di pelatihan konsep dasar pembelajaran digital. Perkenalkan, nama saya Ria Tri Komalasari dari SDN 2 Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi konsep dasar pembelajaran digital. Saya akan menemani ASN pembelajar semua untuk mempelajari modul ini bersama-sama. Semangat! Tujuan pelatihan ini didesain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di Kabupaten Cirebon terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Pada modul ini kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran digital, aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan dokumen, aplikasi presensi online, perbedaan pembelajaran digital, dan kelas luring. Konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan. Pembelajaran digital ini memiliki beberapa kelebihan dari pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Pembelajaran digital ini selain memiliki beberapa kelebihan, juga memiliki tantangan yang harus kita atasi dan harus kita hadapi. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajar digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video konferensi, e-books, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan yaitu aplikasi Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Aplikasi penyimpanan dokumen. Pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita kehilangan data-data penting yang ada pada laptop kita, komputer kita, bahkan handphone atau HP ya. Karena perangkat yang kita miliki rusak atau tidak bisa digunakan. Maka solusinya adalah dengan kita menggunakan penyimpanan secara online. Penyimpanan online ini merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan yang lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive.
layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu diperhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya yaitu pastikan kita memiliki akun Gmail. Selanjutnya, akses Google Drive dengan cara login email. Nah, bagaimana membuat folder dalam Google Drive? Nah, kita bisa membuat folder dalam Google Drive dengan menambahkan folder baru. Klik New di sisi kiri atas. Selanjutnya, klik tombol New Folder seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, bagaimana kita mengupload file dan folder? Untuk mengupload file dan folder, kita dapat mengakses menu seperti pada langkah-langkah di bawah ini. Selanjutnya, sharing file dan folder. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu. Bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler ataupun web. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, terdapat meringkas hasil resensi secara kilat dengan Google Sheet. Langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form ini yaitu pertama, buka Google Drive. Setelah itu, kita klik New. Selanjutnya, klik New File dan klik Google Form seperti contoh pada gambar di samping. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring ini bisa dibedakan dalam beberapa tinjauan perbedaan. Ada 4 tinjauan perbedaan. Yang pertama, penggunaan teknologi. Pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti HP, laptop, dan PC. Sedangkan kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Tinjauan perbedaan yang kedua yaitu variasi sistem belajar. Variasi sistem belajar pada pembelajaran digital, variasi sistem belajarnya terbatas karena tidak bertemu secara langsung. Sedangkan pada kelas luring, variasi sistem belajar ini sangat banyak karena guru dan siswa bertemu secara langsung. Tinjauan perbedaan yang ketiga yaitu lokasi dan jam belajar. Pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk siswa mengembangkan diri. Sedangkan untuk kelas luring, lokasi pembelajaran luring di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring juga telah ditentukan oleh sekolah. Tinjauan perbedaan yang keempat yaitu cara siswa bersosialisasi. Pada pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan secara online dan jarang bertemu dengan kawan di sekolah atau dengan teman sebaya. Berbeda lagi dengan kelas luring. Siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Nah, demikianlah pemaparan materi konsep dasar pembelajaran digital. Semoga kita semua bisa menerapkannya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan kuis ya. Kuis ini diadakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita mengenai modul konsep dasar pembelajaran digital yang sudah kita pelajari bersama-sama. Untuk mengisi kuis ini, ya silahkan klik link yang ada di bawah, link yang sudah tersedia di bawah. Nah, setelah itu sebelum mengerjakan, tulis nama terlebih dahulu, ya. Terakhir, selamat mengerjakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.